Halo, assalamualaikum. Apa kabar kalian hari ini? Selamat datang di channel Kara dan Embun. Uh, yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel kita. Dan setiap kita upload, jangan lupa ditonton dan di like video kita. Terima kasih yang sudah support kita selalu. Oke, di video kali ini aku mau sharing tentang jadi ini sebenarnya video lanjutan ya. Video lanjutan aku 4 bulan lalu ada cerita tentang aku tuh pernah punya kista. Terus aku tuh pernah operasi angkat kista. Alhamdulillah aku bisa hamil dan gimana. Jadi setelah aku review video aku yang 4 bulan lalu itu, ternyata banyak banget komentar dan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Gimana awalnya aku bisa kena kista, terus gejalanya tuh apa, terus gimana gitu pokoknya nih. Sekarang niatnya aku bikin video ini untuk ngebahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya udah tanya di kolom komentar di video aku yang sebelumnya. Nah, jadi waktu itu pernah ada yang nanya, nih pertanyaannya di sini ya. Jadi Kak, maaf nih mau tanya, kalau seperti itu maksudnya kena kista ya, itu ada benjolan terus rasanya sakit di daerah area misfi. Soalnya 2 minggu aku ngerasain sakit, ada benjolan deket, maaf ya, deket kayak selangkangan gitu. Jadi aku jelasin di sini lebih lanjut, lebih dalam. Jadi waktu aku kena kista itu nggak ada benjolan di sekitar area misfi. Jadi kalau misalnya kamu ada merasa seperti itu, mending periksain aja ke klinik atau ke bidan, itu ke maksudnya kayak dokter kandungan gitu kan, karena aku dulu juga diarahin untuk periksanya ke dokter obgyn seperti itu. Kalian bisa ke klinik dulu untuk nanyain gitu, nanti lebih lanjut mungkin diarahin seperti itu ya. Oke, ini udah terjawab. Terus ada lagi yang nanya ke aku, Kak, ceritain dong gimana rasanya pas dioperasi. Aku juga punya kisah endometriosis, pernah hamil tapi keguguran. Sampai sekarang belum hamil, tiap head rasanya sakit banget. Oke, aku ceritain dari awal lagi ya. Jadi pertama aku punya kisah, aku juga nggak tahu sama sekali kalau di perut aku tuh ternyata di rahim aku, di dinding rahim tuh ada kistanya. Yang mana kalau endometriosis artinya kistanya udah meradang dan itu kayak punya aku dulu tuh udah nempel gitu kan, makanya harus dioperasi. Aku juga pernah minum-minum beberapa obat-obatan tradisional yang mana katanya bisa mengecilkan, menghilangkan, mengobati gitu. Tapi ternyata no. Kalau aku berobat ke medis itu harus diangkat. Jadi awalnya tuh aku tahu aku punya kista karena aku pingsan di kantor. Terus dari pingsan itu aku dibawa sama orang kantorku ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu emang perut aku tuh bener-bener yang melilit nggak karuan, karena kan aku punya asam lambung. Terus mungkin asam lambungku tuh kena si kistanya itu kayak ngaruh gitu ya, kalau menurut aku deh, logika aku kayak gitu. Pokoknya perutnya tuh sakit banget. Dan aku di situ minta di USG. Nah, setelah aku USG baru tahu tuh ternyata aku ada kistanya dan itu besar banget. Nah, dokter yang ada di rumah sakit pada saat itu mengarahkan aku segera periksa ke dokter obgyn, yang mana itu akan ditanganin dan dikasih solusinya seperti apa. Kalau harus dioperasi, ya udah dioperasi, diangkat. Dan kalau kamu tadi namanya Devi Hakim, Mbak Devi Hakim, kalau misalnya kamu punya kisah endometriosis seperti yang aku punya dulu, mending kamu cepetan periksain ke dokter obgyn langsung. Terus kamu USG, kamu maksudnya tuh diberobatin gitu kan, dikontrol pokoknya deh. Karena dulu pun ya, jadi dulu kan aku belum nikah ya kan waktu pas aku operasi. Jadi di rumah sakit pada saat itu juga pas barengan deh dengan aku udah masuk ruang perawatan, ada juga, ini aku dapat cerita sih sebenarnya dari mama aku. Ya, mama aku nungguin aku di rumah sakit dan dapat cerita begini gitu. Dan ada satu pasangan di ruangan, di situ kan ada beberapa ruangan nih. Nah, ada di situ tuh mamaku yang ngobrol, ternyata ada juga yang kayak kamu. Jadi dia tuh menikah terus udah 2 tahun dan itu udah keguguran 2 kali. Padahal kistanya itu masih kecil, sekitar 4 cm gitu. Dan itu ternyata emang juga harus diangkat. Kalau aku kan punya kistanya emang udah 9 x 12 cm dan kata dokter itu kistanya udah sebesar kepala bayi. Nah, seperti
itu, mending kamu berobatin, beneran deh, berobatin aja, nggak usah takut, nggak usah ragu, pokoknya demi kesehatan, intinya tuh demi kesehatan, kitanya nggak ngerasain sakit lagi, itu udah bersyukur banget kan. Terlepas dari kita nantinya punya anak atau enggak, itu balik lagi ke Allah yang Maha Kuasa, karena yang namanya keturunan itu kita nggak bisa minta, nggak bisa kayak gimana ya, itu emang dikasih dari Allah Subhanahu Wa Taala kan. Ya seperti itu. Ada dua kemungkinan menurut aku, orang itu punya kista bisa hilang sendiri atau enggak, karena sepupu aku juga punya kista. Jadi waktu pas dia hamil, kistanya itu kalah sama si janin. Jadi pas dia lahir sesar sekalian operasi, kistanya diangkat. Jadi ada dua kemungkinan, kistanya kalah sama si janin atau janinnya yang kalah sama si kista gitu. Jadi mendingan kamu berobat ya, saran aku beneran deh, harus bener-bener diurusin, mau kisahnya besar mau kisahnya kecil. Kalau sudah pernah keguguran, kamu harus segera periksain ke dokter. Oke, terjawab ya. Terus ada lagi yang pernah nanya sama aku gini, abis operasi terapi hormon nggak kak, sekarang nggak pernah kambuh lagi gitu. Aku jawab ya, alhamdulillah sekarang aku nggak pernah ngerasain sakit lagi selama sedang menstruasi. Jadi alhamdulillah aku udah punya anakku sekarang udah 2 tahun. Nah, selama ini aku udah nggak ngalamin yang namanya sakit, terus yang namanya pinggang aku pegel, lino atau apa gitu, nggak, alhamdulillah. Cuman mungkin ya next mungkin ya itu perlu juga sih untuk kontrol kesehatan, buat kontrol aja gitu. Untuk kista kayaknya udah nggak ada sih, mudah-mudahan ya. Oke, ini dia. Nih anak aku yang lucu, yang cantik. Ya, aku nggak terapi hormon karena nggak disaranin sama dokternya untuk terapi hormon. Dan pada saat itu sih penyembuhan dengan tidak mengkonsumsi makanan yang jorok yang aku udah bilang di video aku sebelumnya. Ada yang tanya ke aku lagi, gini, aku habis sakit kemarin tapi aku nggak berani periksa. Seumur-umur baru ini sakit yang begitu, aku cuma bawa ke tukang urut bilangnya aku turun peranakan. Jadi ini teman aku sih yang nanya ya, teman kantor. Ya Mbak Sinta, kayaknya kamu harus periksain ke dokter, USG aja, atau ke klinik aja deh, ke klinik atau ke bidan deket-deket rumah kamu tanyain pengen USG karena rasanya turun peranakan gitu. Dulu pas aku punya kista, aku sering banget yang namanya diurut ya. Aku ngerasanya tuh kayak turun peranakan karena dulu aku pernah kerja di pabrik dan aku tuh lantainya di lantai 3 dan aku tuh naik terus gitu kan, mau istirahat aku turun, nanti pulang naik lagi, jadi aku kayak naik turun, aku ngerasanya turun bro dan aku diurut. Ternyata bukan turun bro, ternyata aku ada kistanya. Dan mungkin kalau misalnya kista aku udah 9 kali 12 cm, itu tandanya udah besar ya, mungkin udah bertahun-tahun tuh aku ngalamin kayak gitu dan aku udah sadar. Nah, karena ya kamu ngerasain udah seperti itu, jadi mending kamu periksain. Kalaupun misalnya kamu nggak apa-apa, alhamdulillah, berarti itu cuman ya sakit karena kecapean mungkin ya. Tapi kalau misalnya emang kamu ada penyakitnya di dalam perut kamu, itu semoga bisa diatasin segera, jangan sampai terlambat seperti aku. Karena aku tuh udah terlambat banget dan udah harus diangkat seperti itu. Gejalanya apa aja sih? Ada yang nanya, masih nanya ke aku ya. Gejalanya apa sih kak? Gitu kan. Kalau punya kista itu, satu, gejalanya kalau menstruasi ya, menstruasi itu sakitnya luar biasa, sakit banget. Yang kedua, nah yang tadi temen aku tanyain, perutnya sakit banget seperti orang turun bro yang aku rasain. Jadi tuh kalau lagi menstruasi udah sakit luar biasa, perutnya kayak mau jatuh nih, perut bagian bawah nih, gerak dikit sakit gitu. Dua, yang ketiga, aku ngerasain sakit di area tulang belakang, buat nopang kan sakit banget, duduk sakit, pokoknya tulang belakang aku sakit. Tuh 3 itu yang aku rasain. Jadi dulu dokter aku juga bilang ke aku seperti ini, karena kan posisinya aku juga masih muda kan waktu itu, terus aku juga belum nikah. Terus dokter aku tuh juga pesan kayak gini, Dek, kalau misalnya ada teman kamu yang ngerasain sakitnya kayak kamu, buru-buru periksain, katanya gitu. Jangan disepelein, namanya sakit tuh jangan disepelein. Toh kalau misalnya memang ada penyakitnya segera diatasin, kalau nggak ada penyakitnya alhamdulillah berarti kamu sehat. Paling ya cuma pegel-pegel aja gitu kan.
Nah, seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang pernah ngalamin atau lagi ngalamin apa yang aku alamin beberapa tahun lalu, buruan di periksain, nggak usah takut ya kan, karena dulu juga aku ngerasain sama kayak kalian. Aku takut banget, apalagi aku belum pernah menikah kan. Aku takut nggak punya anak, aku takut nggak punya keturunan, nggak begini begitu, takut banget. Tapi alhamdulillah Allah berkehendak lain. Yang penting apa, kita usaha. Nah, penyembuhan itu kan sebagian dari usaha kita biar sehat, biar kita punya anak, biar kita punya ini, biar kita punya itu. Pokoknya kalian harus semangat untuk tujuan utama sembuh, sehat, nggak ngerasain sakit lagi. Itu intinya. Oke? Kayaknya udah panjang banget aku ngomong. Terima kasih yang udah nanya, terima kasih yang udah like video-video aku, yang udah support aku dengan subscribe. Terima kasih. Semoga aku dan Kara terus upload video-video yang bagus, yang bisa bermanfaat untuk kalian semua. Yang belum subscribe, subscribe sekarang ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.